Sekarang gini Bu, setelah 78 tahun nih Indonesia merdeka nih, kira-kira nih kesejahteraan itu sudah didapatkan apa belum? Kalau kira-kira untuk yang untuk kayak kelompok-kelompok yang dulu seperti ini. Ya, kalau bagi PNS yang sudah diangkat dulu ya itu jelas sudah sejahtera ya. Tapi bagi PNS yang baru diangkat sekarang ya, apalagi mendekati pensiun ya gimana ya itu kebijakan aja lah. Semoga nanti yang P3K itu juga mendapat pensiun, karena yang diangkat amin. Karena yang diangkat P3K itu belum tentu dapat pensiun. Nah kan jadi ini ya, setelah Indonesia itu merdeka setelah 78 tahun itu ternyata masih banyak rakyat Indonesia itu yang belum sejahtera. Ya, karena itu barang-barang itu naik, barang-barang selalu naik, dan pemerintah itu tidak bisa mengatasi barang-barang naik ini. Dia hanya bisa mengatasi begitu barang-barang naik, gaji dinaikkan, barang-barang naik lagi, gaji dinaikkan. Terus ini mau sampai kapan? Ya, harusnya ada standar khusus. Betul, harusnya. Kalau nggak ada standar ya sak PDW ya dia mau naik berapa, kasihan rakyat. Iya, kasihan rakyat. Kalau seperti itu kita bisa merasakan lah seperti itu. Nah, mungkin itu aja Bu ya. Untuk pesan-pesannya Bu, untuk pesan-pesan ke ini kan tahun depan itu insya Allah kita akan dapatkan presiden baru. Iya. Gimana Bu? Pesan-pesannya apa? Apakah itu presiden yang baru tolong saya besok saya pensiun itu saya dapat pensiunnya. Ya. Pensiunnya pusat ini dipikirkan. Mudah-mudahan pusat ini mendapatkan dana pensiun biar masa tuanya itu sejahtera ya. Kemudian harga-harga kalau bisa nilai ditekan, kalau bisa nilai rupiah itu stabil, karena nilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, di samping saya ini adalah Ibu Septika Trimulyaningrum, SPD. Selain guru, ini Bu Septi ini apa aja Bu? Selain di luar guru, selain Ibu mengajar, setelah itu tentu kan Ibu punya waktu kosong nih. Ibu itu sebagai aktivis organisasi sosial Bu ya? Iya, betul. Nah itu apa tuh? Aktivisnya apa tuh? Organisasi sosial biasanya di sini sebagai Ketua Alidaya Kota Semarang. Nah itu di bidang pengajian dan sosial. Jadi kerohanian, jadi membimbing pengajian ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu yang bergabung di dalamnya itu banyak sekali, karena Alidaya itu juga dulu didirikan dari pusat Jakarta, akhirnya merambah se-Indonesia, masing-masing kelurahan sudah ada. Ibu ini sebagai ketuanya Bu ya? Iya, betul. Di samping itu Bu, organisasi sosial lainnya selain yang disebutkan tadi? Oh iya, itu ada majelis taklim, ada organisasi-organisasi wanita yang lain ya, dan semua organisasi wanita yang ada itu harus masuk di GOW. GOW adalah gabungan organisasi wanita. Jadi semua ormas wanita itu harus masuk di GOW. Ada wadahnya. Kalau di tingkat kota itu namanya GOW. Kalau di tingkat provinsi itu namanya BKOW. Jadi kalau BKOW itu tingkatnya provinsi, kalau GOW itu tingkatnya kota atau kabupaten gitu Pak. Jadi itu ada yang tercatat, tercatat ya Bu ya. Terus Ibu ini juga aktivis seniman Jawa, ya Bu ya, terutama Jawa ya, seniman ya. Itu bisa diterangkan Bu apa itu?
Kami kan punya komunitas budaya Jawa ya. Jadi kami dulu itu sering kami tuh siaran di TV-TV ya, baik TVRI maupun TV swasta ya, kita sering dikontrak 5 tahun, ada 7 tahun, termasuk RRI juga kita dikontrak, itu kita satu tim. Nah di situ tuh kita siaran, misalnya seperti kalau di TVRI itu ya Teko Tulodo, itu bagaimana kita menerapkan unggah-ungguh antara anak dengan orang tua, kita praktekkan. Terus juga seperti di TV swasta lainnya ya, itu banyak beberapa TV itu siarannya live langsung ya, itu di kontrak udah lama, udah sampai 2 kali itu ya, jadi 5 tahun lagi. Terus itu ya di situ yang diangkat masalah tembang ya, tembang mocopat yang hampir punah, dan juga termasuk sastra-sastra yang bahasanya mau hilang itu. Jadi ibaratnya di situ itu kita mendudah mengangkat dan mengembangkan budaya Jawa yang hampir punah. Kemudian tuh selain ibu sebagai seniman Jawa ya, terutama Jawa ya, ibu itu juga MC ya, bisa MC Indonesia atau MC Jawa. Ibu ya juga sering dipanggil itu ya, di MC Jawa ya, di acara-acara seperti pengantin, resepsi pernikahan, terus khitanan, terus syukuran ya. Kira-kira nih, misalnya pemirsa nih mau memanggil ibu, bisa nggak ibu? Bisa. Untuk harganya bisa diatur ya? Oh bisa diatur, bisa nego. Bisa nego ya? Oh ya. Saya sering kok keluar kota juga. Oh keluar kota? Iya, Cirebon, Indramayu, Surabaya. Itu kan Semarang nih? Iya. Oh sampai Indramayu? Iya. Itu untuk itu ya Bu ya? MC itu? Iya, tapi karena saya masih dinas mengajar ya, jadi bisanya kalau hari libur, misalnya kalau yang luar kota itu dia menyesuaikan waktu saya. Kan kalau ijabnya mungkin dia udah ambil hari lain ya, kalau resepsi nanti mengikuti saya. Jadi saya dijemput Sabtu, nanti acaranya malam minggu atau minggu pagi gitu, nanti baru saya diantar pulang. Nah pemirsa, kalau Anda ada acara pernikahan ya, Anda butuh MC, mungkin bisa nih Bu Septi ini jadi pilihan Anda. Oh ya, Bu Septi ini sebelumnya ngajar itu di itu tahun berapa punya? Itu tahun 2008. 2008 ya. Sebelumnya saya di swasta, Pak. Oh di swasta. Di swasta, terus karena di situ membutuhkan guru bahasa Jawa, jadi saya dipanggil untuk mengajar. Waktu itu guru honor, Pak. Honor ya. Kalau boleh tahu honor itu maaf ya, itu pendapatan yang ibu terima sama untuk kebutuhan itu ibu sehari-hari di luar aktivitas kan ibu misalnya dipanggil untuk MC itu Bu ya, itu kira-kira cukup nggak Bu? Ya kalau dari honor saja di sekolah ya nggak cukup Pak. Honor itu kan sangat jauh dari UMR. Oh UMR yang dulu itu sangat jauh Bu ya? Iya sangat jauh ya. Jadi kira-kira perbandingannya Bu, misalnya nih UMR itu 100%, kira-kira honor itu berapa persen? Ya 20% lah. Jauh sekali Bu ya? Iya jauh. Dan apalagi dengan PNS sangat jauh. Ya. UMR aja belum waktu itu jauh. Jadi ya setelah itu ya meningkat meskipun belum UMR tetap meningkat. Sampai tahun 2000. Ya sekarang ini saya kan sudah dianggap P3K. Alhamdulillah. Tapi sayangnya ya baru aja sayangnya ini. Sayangnya apa? Ya waktu saya lebih banyak mengabdi daripada saya jadi pengangkatan. Jadi lebih banyak mengabdi lah istilahnya. Saya bersyukurnya gini. Walaupun saya guru honor, ya saya bersyukurnya karena waktu itu saya masih jadi guru honor. Tetap saya tekuni karena pertama saya mengembangkan ilmu. Yang kedua ilmu akhirat itu kan dapat. Memang kalau secara duniawi tidak dapat, tidak imbang lah, tidak impas. Tapi saya bersyukurnya karena saya punya keterampilan yang lain. Jadi misalnya
Saya sering dipanggil MC Jawa apa di tempat orang resepsi apa itu membantu saya untuk kehidupan gitu loh. Jadi ini ya Bu ya, yang membantu kehidupan Ibu terus bergulir Bu ya. Ya. Kalau nggak ada itu ya sudah. Ya betul-betul inilah yang Allah memberi jalan itulah ya. Ya, betul. Ya kalau kita menjaga dari sekolah tuh nggak dapet. Nah, ya karena masih honor. Waktu ya. itu. Waktu itu, oke. Ibu kan baru aja diangkat nih, mungkin ya 1 tahun ini Bu ya mungkin ya atau nggak tahu ya. Ya pokoknya bersyukur udah diangkat. Ya. Terus Ibu nih pensiun ini kan Ibu kalau saya lihat usia ini sudah berumur Bu ya. Ya. Itu Ibu pensiunnya kapan? Saya tuh pensiunnya tinggal sebentar, tahun besok udah pensiun. Baru diangkat, terus sebentar lagi pensiun. Wah, kok kayaknya memelas ya. Aduh ya. Terus ya, lebih banyak pengabdian, ya, makanya guru lebih banyak pengabdian. Tapi kan enak tuh, enak tuh begitu pensiun, itu kan dapat dana uang pensiun lah, tidak ngajar dapat pensiun. Ya, lah. kita kan belum tahu pensiun itu menurut acuan itu kan wacananya nanti apalagi ini seperti P3K itu kan nggak dapat pensiun. Jadi belum tahu keputusannya ya. Kita berharap mudah-mudahan nanti jasa kita itu dipertimbangkanlah untuk dapat pensiun gitu. Karena menurut wacana PNS yang akan datang tuh nggak dapat pensiun gitu. Jadi kan ya gimana ya? Kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa, ya hargailah, jangan hanya cuman apa ya, ibaratnya guru itu tanpa tanda jasa, nggak ada jasanya, kasihan banget ya. Kan guru juga manusia, butuh kehidupan, butuh masa depan, karena guru juga punya keluarga ya. Jadi ya tolonglah bagi yang punya kebijakan itu juga sangat memikirkanlah. Guru itu sudah wah sabar sudah ini bertahun-tahun puluhan tahun jadi guru ono juga pada sabar pada ini hebat loh guru itu. Satu salut kok sama guru itu di mana-mana teka-teka ya semanu cek mulang teka-teka sampai tua itu. Jadi satu ya salut dan ilmunya ini kalau nggak punya jiwa guru atau jiwa membimbing nggak mau lah. Kalau kita cari duniawinya nggak mau jadi guru. Terus kosong, pekerjaannya banyak, honornya ndak imbang lah itu ya gitu. Itu kalau ndak ada rasa syukur atau mungkin seorang guru itu nggak terampil, punya keterampilan yang lain ya sulit. Kalau hanya jaga di situ sulit. Jadi guru itu harus terampil, apalah mengembangkan diri. Ya alhamdulillah seperti satu pulang kerja masih ada kerjaan yang lain gitu. Bersyukurnya di situ. Ya, saya mengharap nih nanti para capres nanti bila sudah jadi presiden itu untuk kayak kelompok nih Bu Septi ini pekerjaannya kayak Bu Septi ini guru honorer atau guru yang sudah pensiun yang P3K ini itu kan belum tahu ya dapat pensiun apa enggak ya. Padahal ibu itu semakin tua tenaga tentu semakin lemah ya. Kita tahu sendiri barang-barang di Indonesia itu makin ke kini itu ke terus itu makin mahal itu. Iya betul. Nah sekarang gini Bu, setelah 78 tahun Indonesia merdeka, kira-kira kesejahteraan itu sudah didapatkan apa belum? Kalau kira-kira untuk kayak kelompok-kelompok yang dulu seperti ini. Ya kalau bagi PNS yang sudah diangkat dulu ya itu jelas sudah sejahtera ya. Tapi bagi PNS yang baru diangkat sekarang ya apalagi mendekati pensiun ya gimana ya itu kebijakan aja lah. Semoga nanti yang P3K itu juga mendapat pensiun karena yang diangkat amin. Karena yang diangkat P3K itu belum tentu dapat pensiun. Nah kan jadi rekan-rekan itu juga ya senang bersyukur, bukannya kita tidak bersyukur ya, tetap bersyukur ya. Cuman alangkah indahnya seandainya di masa pensiun ini kok ya juga dipikirkan lah. Kan sama-sama juga mencerdaskan anak bangsa gitu. Betul. Supaya nanti ada kebijakan yang ya memikirkan lah bagi mereka-mereka yang
nantinya kok wacananya nggak ada pensiun, ya mohon dipertimbangkan dengan cara apa, sesuai dengan pengabdiannya atau gimana lah, monggo. Dan tujuan negara ini dibentuk sebenarnya itu adalah mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya, nah ini salah satunya. Kalau misalnya hanya kita, misalnya maaf ya, misalnya pemerintah nih hanya membutuhkan tenaganya aja, begitu dia sudah tua, sudah tidak mampu, dibiarkan aja, jasa-jasanya yang dulu tidak dihargai, tidak mendapatkan pensiun yang seharusnya dapat misalnya. Ya ini menurut saya ya, pemerintah ini untuk kesejahteraan menyeluruh untuk rakyat Indonesia itu dari kemerdekaan sampai sekarang itu belum dicapai. Pemerintah tuh hanya bisa mensejahterakan itu hanya sekelompok aja, dan itu pun sifatnya sementara. Karena apa? Karena dibarengi oleh kenaikan barang-barang. Begitu barang-barang itu naik, lalu sudah nih, dia akan sejahtera sementara bila gaji itu dinaikkan sebentar. Tapi begitu barang itu naik lagi, ya dia kekurangan lagi. Kadang kalau pas ada acuan menterinya itu menyiarkan masalah kenaikan gaji PNS, itu belum apa-apa ya, tapi pasar harganya sudah melonjak tinggi. Jadi ya kasihan ya rakyat itu, kita juga merasakan lah. Saya tuh ibaratnya belanja satu unting yang biasanya boleh 3.000 jadi 6.000, jadi 7.000 lah. Itulah kendalanya kalau belum apa-apa sudah dijalankan naik, akhirnya ya semuanya pada naik lah. Padahal rakyat Indonesia kan tidak semua PNS. Betul, ada yang swasta, ada juga yang tunanetra. Ya, terutama ini bagaimana coba? Ya kalau sebenarnya dalam undang-undang kan ada fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Ya, dan itu belum tercapai. Nah itu belum dijalankan. Ya, mungkin sudah dijalankan tapi belum maksimal karena ya ada kepentingan-kepentingan yang dipikirkan tuh merasa lebih besar. Jadi justru harusnya itu kerakyatan dulu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi harus masuk ke dalam kerakyatan dulu. Jadi ya terutama itulah, mikirkan rakyat kecil dulu lah. Ya. Jadi ini tuh ya, setelah Indonesia itu merdeka setelah 78 tahun, itu ternyata masih banyak rakyat Indonesia itu yang belum sejahtera. Ya, karena itu barang-barang itu naik, barang-barang selalu naik, dan pemerintah itu tidak bisa mengatasi barang-barang naik ini. Dia hanya bisa mengatasi begitu barang-barang naik, gaji dinaikkan, barang-barang naik lagi, gaji dinaikkan. Terus ini mau sampai kapan? Ya, harusnya ada standar khusus. Betul, harusnya. Kalau nggak ada standar ya karpe dewe ya, dia mau naik berapa, kasihan rakyat. Iya, kasihan rakyat. Kalau seperti itu kita bisa merasakan lah seperti itu, barang-barang naik ini naik, aduh kasihan ya. Betul. Harusnya itu nilai rupiah itu harusnya stabil. Idealnya stabil ya Bu ya. Idealnya stabil. Jadi Bu Seti itu waktu kerja itu Bu Seti menabung, besok Bu Seti itu pensiun, misalnya tidak dapat dana pensiun, biaya yang dikumpulkan sejak muda itu bisa dinikmati untuk masa tuanya. Tapi sekarang tidak bisa. Uang yang dikumpulkan itu tidak bisa dinikmati di masa tuanya karena nilainya kecil. Iya, betul. Itu sekarang tuh nilainya semakin kecil. 100.000 itu dapat apa sekarang? Betul. Dulu 100.000 itu wah sudah banyak macam-macam ya. Dapat beras, dapat minyak. Sekarang ibaratnya 100.000 dapat minyak 4, udah. Terus yang lain-lain, ya itu seperti itu. Makanya bedanya di situ. Uang itu sekarang nggak aji. Ya, karena kondisinya seperti itu. Apalagi kemarin itu dengan pandemi yang begitu dahsyat, memporak-porandakan ekonomi itu. Itu sangat jelas, ekonomi jelas anjlok karena banyak pabrik yang tutup, banyak usahawan yang tutup semua. Akhirnya kan ya kalau karyawan di PHK kan otomatis ya dampaknya ke keluarga kan. Betul. Jadi ya disitulah. Ya. Jadi kita ini kan
dipaksa Bu ya, maksudnya kita diwajibkan untuk bertransaksi di di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan nilai rupiah, harus dengan uang rupiah. Uang rupiah yang kita pegang kalau itu semakin kecil terus nilainya, itu kan berarti kan maaf ya, itu kan berarti kan seolah-olah pemerintah itu lepas tangan ya. Harusnya begitu pemerintah itu memberi kebijakan kewajiban ya, kamu hai rakyat Indonesia, kamu harus menggunakan mata uang rupiah untuk bertransaksi baik jasa maupun barang di wilayah NKRI ini, maka secara tidak langsung melekat itu hak rakyat. Hak rakyat itu apa? Untuk mendapatkan nilai rupiah yang stabil. Itu. Jadi orang itu nanti yang bekerja waktu muda dia bekerja, dia mengumpulkan uangnya untuk masa tuanya, uang itu bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Jadi nggak anjlok gitu. Tahu-tahu sudah nggak payu, harganya sudah nggak stabil, itu kan wes nggak ada harapan. Iya. Oh, Ibu dulu tahun 2000 berapa Bu yang diangkat jadi itu masih honorer ya? Masih honorer. Iya. Sudah tadi. Ibu kan pernah nyalek Bu ya? Iya. Ini boleh enggak? Secara boleh toh kan itu yang ini waktu masih honorer. Waktu itu masih honorer, Ibu itu nyalek tapi sayang Bu ya. Enggak mencapai ya. Ya. Ya untuk pengalaman lah. Karena waktu itu saya masih aktif kan. Waktu itu saya masih sebagai guru honor kan bebas, nggak apa-apa, nggak terikat gitu. Jadi saya pernah nyalek ya untuk pengalaman. Betul. Oh ya Bu, untuk caleg ini Bu ya, ini caleg ini kan dia itu ini dulu kan pernah itu ya kejadian Bu ya, kita nggak perlu menyebutkan namanya. Jadi caleg ini ada bersaing dua caleg ini ya Bu ya, di suatu dapil itu dia orang-orang yang di partai itu mengatakan bahwa si A itu yang jadi anggota dewan ya, si A itu. Ternyata begitu hasil itu diumumkan yang jadi adalah si B ini jadi. Nah, si A itu sampai nggak terima Bu. Karena dia merasa bahwa suara dia lebih banyak dan itu hanya selisih 8 suara. Iya benar ya, itu 8 suara ya. Nah itu makanya sekarang ini tentu saya tuh sudah membuat website caleg. Website caleg itu jadi untuk melindungi para caleg, itu untuk supaya suara dia tidak hilang. Maksudnya gini. Jadi dia bisa mempertahankan suara dia karena di website ini si caleg itu bisa mendelegasikan ke saksinya itu ya, dia untuk mencatat hasilnya. Kemudian dia memfoto surat suara formulir C1. Ini kan yang paling penting. Nah, dari TPS itu nanti begitu masuk ke tingkat lebih tinggi kelurahan, kemudian tingkat lebih tinggi kecamatan, itu ditulis ulang itu. Ditulis ulang kan, dihitung ulang, dikalkulasi. Di situ kan yang namanya manusia ya. Namanya manusia itu mungkin ada kesalahan, terus ada oknum yang bermain, oknum. Tapi itu yang dulu ya. Semoga tahun ini enggak ya, tahun 2014 ini, 2024 ini enggak ya besok ya. Kemudian nanti ke tingkat kota. Di kota itu juga bisa jadi ada selisih lagi. Nah untuk para caleg ini, kalau misalnya Anda butuh website yang saya buat ini, Anda bisa nomor teleponnya ada di bawah, saya taruh di deskripsi ya. Jadi bisa langsung menghubungi Bu Serti, mungkin bisa untuk MC kalau dibutuhkan, atau ini Bu Serti ini menjual kursi ini Bu ya, kursi jati ya. Kursi jati ini dijual dengan harga 25 juta. Ya ini untuk pensiun dia besok ya, pensiun tahun depan ya. Saya juga pengen haji kan nanti kalau ngaku insya Allah
Insya Allah. Untuk duitnya banyak, kalau ini laku jadi uang ya. Nanti saya masih butuh keramik gitu loh. Ini keramik, ya. Ya ini rumah saya belum saya keramik, nanti insya Allah kalau laku saya juga mau bikin keramik dan untuk kebutuhan lah. Nah ya, untuk persiapan pensiun, terus untuk apa namanya haji. Ya. Jadi ini keinginannya banyak ya, pengen haji. Ya kalau belum haji ya umroh lah. Umroh ya. Cuman insya ya, Allah. Cuman kondisinya ini baru cita-cita. Insya Allah Bu, nanti ada pemirsa yang berhati baik, membantu Ibu membeli ini kursi. Amin. Ini kursi ini 4 sama meja yang itu ya, mejanya juga tebal itu nanti saya lihatkan. Kemudian ada lagi yang tempat makan ini juga 25 meja juta. Kursi taman, meja kursi makan. Meja kursi makan ini tebal, pemirsa, tebal itu juga 25 juta, ini 25 juta. Siapa tahu yang ada yang mau membantu Bu Septi bisa langsung membantu Bu Septi. Mungkin itu aja Bu ya. Untuk pesan-pesannya Bu, untuk pesan-pesan ke ini kan tahun depan itu insya Allah kita akan mendapatkan presiden baru. Gimana Bu? Pesan-pesannya apa? Apakah Ibu presiden yang baru tolong saya besok saya pensiun itu saya dapat pensiunnya. Ya. Pensiunnya Bu Septi ini dipikirkan. Mudah-mudahan Bu Septi ini mendapatkan dana pensiun biar masa tuanya itu sejahtera ya. Kemudian harga-harga kalau bisa nilai rupiah ditekan, kalau bisa nilai rupiah itu stabil, karena nilai rupiah yang stabil itu adalah kunci dasar kemakmuran rakyat negeri ini, rakyat juga kunci dasar rakyat itu. Dan dia sebagai tiang utama kalau di sholat, kalau orang-orang Islam itu sholat adalah tiangnya agama, kalau nilai rupiah itu adalah tiangnya kemakmuran. Nilai rupiah bukan nominal, beda antara nilai sama nominal beda. Iya, yang penting nilainya bernilai tinggi lah. Ini kita misalnya ya, ini 10.000 saat ini nggak ada harganya. Iya. Untuk apa sih? Untuk makan aja kita nggak bisa. Bakso aja nggak cukup. Nggak cukup. Tapi waktu saya SD itu 10.000 itu bisa membeli bakso. Bisa gula, bisa beras, bisa minyak, 10.000 udah komplit itu. Karena rupiah itu semakin terpuruk. Nah, gimana nanti harapan saya yang menjadi presiden baru, siapapun presidennya, yang penting mikirkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Dan memikirkan wong cilik ya, terutama itu, dan ekonomi juga stabil, harga-harga stabil dan selalu ditekan oleh pemerintah. Selalu bukan hanya tapi juga ada sikap benar-benar kalau memang itu tidak sesuai dengan kondisi rakyat yang daya belinya tidak kuat, ya mohonlah nanti siapapun yang jadi presiden, mudah-mudahan harapan kami rakyat makin sejahtera, karena kemarin sudah pandemi, sudah terpuruk 2 tahun dan banyak yang di PHK, banyak kemiskinan semakin bertambah. Maka tolonglah nanti yang jadi presiden baru nanti bisa memikirkan rakyat, bisa memakmurkan rakyat. Dan bagi guru-guru yang P3K ya, yang wacananya tidak ada pensiun, tolonglah itu juga dipikirkan, diperjuangkan untuk dapat pensiun. Itu saja Pak. Oke, Bu Septi, mungkin segitu dulu. Mungkin percakapan kita ini bisa didengarkan oleh pemirsa, juga pejabat yang berkepentingan, juga calon presiden, untuk memikirkan kesejahteraan kita bersama. Tidak memikirkan kesejahteraan kelompok, tapi memikirkan kesejahteraan keseluruhan, yaitu dengan salah satunya dengan menstabilkan nilai rupiah. Karena kalau sudah itu dijalankan, maka sila kelima itu sudah terpenuhi. Salah satunya itu menstabilkan nilai rupiah. Jadi kesejahteraan itu bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yaitu sila kelima itu adalah keadilan sosial juga. Mungkin itu dulu. Jadi terima kasih bincang-bincang kita. Suatu saat kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini pemirsa kursi yang mau dijual Bu Septi ini
Ini Javi. Meja kursi tamu Bu ya. Tapi ini gimana Bu? Yang ini. Heeh. Yang ini. Heeh. Ini meja kursi tamu. Itu kursinya Bu ya. Kursinya ini tebal banget. Kalau ngangkatnya harus lebih dari 5 orang, tidak kuat. Ya. Ini kursinya 4. 4. Ya. Terus Bukan mejanya bukan itu Bu ya. Ini bukan itu ya. Bukan. Bukan, Mejanya ini. Mejanya ini ya. Ini pemirsa mejanya nih. Ini ukurannya berapa nih Bu? Kayaknya ada 2 meter Bu ya. 2 lebih. 2 meter lebih ya. Ini 25 juta. Ya. 25 juta. Ini belum ongkir ya. Jadi ongkir nanti sendiri. Ini murni 25 juta. Oke. Silakan G. Ya sama ini Bu ya. Meja kursi makan. Meja kursi makan. Ya. Kursinya ada 6. Ini sudah jadi. Kalau ini sudah jadi Bu ya. Sudah finishing. Siap pakai ya. Ini juga 25 juta. Ya. Oke pemirsa. Pemirsa kalau tertarik untuk membeli ini punya Bu Septi ini, yang mau membantu Bu Septi supaya Bu Septi ini bisa naik haji ya Bu ya. Naik haji terus bisa Ke Mekah dan bisa meneruskan ini. Lantainya belum. ya nih kasihan ini ya. Mudah-mudahan ada rezeki dari Allah. Amin. Amin. Gitu ya Bu Septi ya. Amin. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk gini deh ini. Pas kalau boleh. Saya posisinya pas lagi. Ya jadi condongnya ke sini kalau mau wawancara, condongnya ke sini. Kurang kok nyantai, mungkin nyantai. Ya, tapi kan dengan anu kan bahasa tubuh itu dinilai masuk wawancara ini. Dia buka pada dia apa? Tapi kan YouTube semua bahasa ini nyantai loh. Ya tapi nyantai kan gerak tubuh kita tuh ke depan, orang lendet ini. Iya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai yang ini ya. Aku mau deh. Anak salam lu langsung jawab. Ya. Kakak. Ya wis kok dikabar ini nih. Jadi ngerti katakan. Kalian nih. Guyon tak isi Neo. Wawancara guyon tok. Wes.